Selamat sore Bapak, nama saya Agustinus Nian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang model-model hidrologi. Tugas ini saya buat pada anak sungai Kalidingin Wosi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Yang nomor satu adalah hidrologi model topong. Hidrologi model topong merupakan hidrologi model deterministik dengan parameter terdistribusi. Kelebihan dari hidrologi model topong relatif pada isu-isu pengolahan seperti 1. Genangan air dan salinitas lahan kering. Di sini kita bisa lihat ada genangan air dan salinitas lahan kering ada di bagian atas. Yang kedua adalah pembuatan limbah cair rumah tangga. Di sini kita bisa lihat ini adalah limbah cair rumah tangga. Dia ada perumahan, ini limbah cair rumah tangganya yang mengalir turun ke anak sungai Kalidingin Wosi. Dia masuk ke anak sungai. Mungkin kekurangannya mungkin tidak ada karena saya belum dapat kekurangannya. Yang kedua adalah hidrologi model stokastik. Hidrologi model stokastik adalah suatu model matematik yang dapat menerima sembarang peubah, yaitu sebagai peubah acak. Kelebihan dari hidrologi model stokastik adalah menganalisis sifat-sifat fisik statistik output dari suatu sistem akibat perubahan waktu. Yang ketiga adalah hidrologi model Answer. Hidrologi model Answer atau model deterministik yang dapat digunakan untuk mensimulasikan karakteristik das pada saat dan setelah terjadinya hujan. Kelebihan dari hidrologi Answer adalah dapat mendeteksi sumber-sumber erosi di dalam das serta memiliki kemampuan sebagai alat untuk strategi perencanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan das. Di sini kita bisa lihat di sini ada erosi-erosi yang di pinggiran-pinggiran anak sungai. Di sini erosi-erosinya. Yang kedua, dapat mengetahui tanggapan das terhadap mekanisme pengangkutan sedimentasi. Di sini kita bisa lihat sedimentasi yang terjadi akibat terjadinya hujan. Hujan di bagian atas mata airnya, sehingga akan menghanyutkan sedimentasi seperti kayu, batu, dan selainnya. Kelemahan dari hidrologi model Answer adalah 1. Batas grid kemungkinan dia tidak bisa menggambarkan batas yang sebenarnya. 2. Karena hanya untuk tiap kejadian hujan individual, maka model ini tidak memiliki submodel untuk evapotranspirasi. Yang keempat adalah hidrologi model AGNSP, terdistribusi yang mensimulasikan hubungan hujan, limpasan dugaan, dan hasil sedimentasi dari hara. Kelebihan hidrologi model AGNSP adalah 1. Memberikan hasil perubahan aliran permukaan erosi, sedimentasi, dan unsur-unsur hara yang terbawa dalam aliran permukaan. Di sini juga kita bisa lihat banyak sedimentasi yang terbawa oleh aliran sungai tersebut. Kedua, menganalisis parameter yang digunakan untuk memberikan simulasi yang terhadap sifat-sifat das. Kelemahan hidrologi model AGNSP adalah 1. Bentukan aliran permukaan model ini tidak mengeluarkan output dalam bentuk hidrografi. Perbandingan antara hidrografi hasil prediksi dengan hidrografi hasil pengukuran tidak bisa diperlihatkan. Yang kedua adalah waktu respon yang merupakan indikator untuk menentukan kondisi biofisik das tidak dinyatakan dalam keluaran model 3. Baik, yang kelima adalah hidrologi model USLE. Hidrologi model USLE adalah hidrologi pendugaan erosi, merupakan empiris yang dikembangkan di pusat data aliran permukaan dan erosi nasional. Kelebihan hidrologi USLE adalah mudah dikelola, relatif sederhana, dan jumlah maksimal yang dibutuhkan relatif sedikit.
Kelemahan hidrologi USLE adalah model tersebut ini dinilai tidak efektif jika diaplikasikan di luar kisaran kondisi di mana model ini dikembangkan. Yang keenam adalah hidrologi model SWOT. Hidrologi model SWOT adalah hidrologi yang mengumpulkan setiap air hujan yang jatuh di bagian bukit atau di mana saja kemudian akan dialirkan dari anak-anak sungai ke sungai utama. Di sini kita bisa lihat yang ini adalah anak sungai utama. Ini adalah anak sungai utama. Ini anak sungai utamanya. Dia akan mengalir masuk ke Kali Dingin Wosi. Sebelah sana Kali Dingin Wosi. Yang ininya yang anak sungai Kali Dingin Wosi. Dan di bagian atas sana ada pegunungan. Pegunungannya ada di bagian atas sana. Ini adalah anak-anak sungai Kali Dingin Wosi yang dia mengalir masuk ke Kali Dinginnya. Kali Dinginnya sebelah sana. Ini anak sungainya. Kelebihan hidrologi model SWOT adalah di mana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan ditampung dan dialirkan melalui sungai kecil ke sungai utama. Di bagian sana ketika terjadinya hujan akan jatuh air hujannya ke bawah tanah dan akan mengalirkan ke anak sungai. Anak-anak sungai yang lebih kecil lagi, dan dia akan mengalir ke sungai yang seperti begini. Lalu dia mengalir turun masuk ke sungai yang besar, yaitu sungai utama. Mungkin kekurangan untuk hidrologi model SWOT saya belum dapat karena saya cari belum ada yang saya dapat. Mungkin dalam tugas ini yang saya bisa bahas cuma itu saja Bapak. Sekian dan terima kasih. Selamat sore Bapak. Selamat beraktivitas.